Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Dharmasraya. Saya Fauzan Davis dari SMK Negeri 1 Timpe. Saya Setianingsi dari SMA Negeri 1 Timpe. Saya Fitria Elvi dari SD Negeri 20 Sitio. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Ning. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ning. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bu Fit, hari ini saya mendengar Bu Fit akan melakukan coaching ya. Iya Bu Ning. Dengan siapa Bu Fit akan mau melakukan coaching nanti? Dengan Pak Fauzan Bu Ning, rekan kerja saya di sekolah. Oke, Pak Fauzan Davis ya. Iya. Oke. Baik, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, boleh? Boleh Bu, silakan. Ya. Nanti di saat coaching akan saya amati antara coach dan coachee apakah nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur tirta gitu. Dan saya juga akan mengamati apakah pertanyaan yang Bu Fit berikan itu sudah merupakan pertanyaan berbobot gitu, dan juga jawaban yang akan dijawab coachee itu apakah sudah sesuai yang diberikan coach gitu. Dan jangan lupa juga dengan prinsip coaching ya Bu Fit, Iya Bu. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, jadi sebelum proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bu Fit kembangkan? Oke, untuk kompetensi ada 3 kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama ini kehadiran penuh atau present. Kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif ketika coach berbicara. Dan terakhir, bagaimana trik saya untuk memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coach. Berarti ada 3 yang ingin dikembangkan. Kira-kira ada yang diprioritaskan nggak? Yang paling saya prioritaskan di sini mungkin pada kompetensi yang ketiga ini, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan potensi ada dalam dirinya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Nah, jadi nanti indikator ketercapaian yang Bu Fit inginkan seperti apa? Indikatornya nanti saya terlihat dari bagaimana coach saya ini bisa menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Fit, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Fit melakukan proses coaching dan izinkan saya untuk mengamatinya. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Fit. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fauzan, silakan masuk. Nah, gimana kabarnya Bu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini Bu, rencana kemarin saya kan sudah jumpa sama Bu Evi. Iya. Nah, cuman karena waktunya tidak tepat waktu itu, kayaknya Bu Evi buru-buru. Nah, jadi mungkin sekarang Bu Evi ada waktu. Ini saya mau cerita nih sebetulnya nih Bu. Oh iya Pak Fauzan. Ya kemarin memang mau ada urusan ke kantor dinas, makanya agak terburu-buru. Jadi saat ini ada nih lagi santai nih Pak Fauzan. Lagi santai ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kira-kira nih mau bicara apa nih Pak Fauzan ini? Ini Bu, saya menceritakan persoalan di sekolah saya tentang siswa-siswa saya. Jadi siswa saya ini sering sekali bolos di jam pelajaran saya Bu. Iya. Dia ketika pergantian jam pelajaran itu, ketika saya masuk dia malah nongkrong di kantin, sehingga ketika saya masuk dia udah nggak ada, padahal pas pergantian jam pelajaran itu aja ya Bu gitu. Jadi itulah yang kendala bagi saya, sehingga ketika saya belajar itu selalu nungguin siswa itu datang dulu dari kantin gitu loh. Oke. Gimana tuh Bu? Jadi tujuan kita bertemu hari ini Pak Fauzan ingin membicarakan tentang siswa-siswanya ini. Iya Bu. Ada beberapa orang berarti ya Pak Fauzan ya? Ya hampir semuanya Bu, hampir seluruhnya. Seperti itu, separuhnya adalah begitu Bu. Oke, dari yang Pak Fauzan lihat ini siswanya yang sering bolos ini apakah sudah sering atau bagaimana? Atau baru sekali terjadi? Kayaknya sudah sering Bu, hampir setiap, kadang nanya sama saya saja, sama guru yang lain juga sering seperti itu. Oke, sering ya Pak ya. Nah, untuk sejauh ini apa yang sudah Pak Fauzan lakukan untuk anak yang sering bolos ini? Nah, sejauh ini yang sudah saya lakukan, saya sudah pertama sudah panggil anaknya, lalu saya sampaikan, saya nasihatin gitu agar tepat waktu, disiplin gitu Bu ya. Ya tapi ya begitulah Bu, ada angsurannya, tapi ada juga yang masih bandel gitu. Oke, sejauh ini kira-kira apa hambatan yang Pak Fauzan alami untuk mengatasi anak-anak yang sering bolos ini? Mungkin hambatan saya komunikasi dengan pihak kantin mungkin lagi ya Bu ya. Karena saya berharap pihak kantin juga membantu guru agar siswa kita kan tertib juga, mungkin kayak gitu kurang lebih. Jadi ketika istirahat nggak boleh, ketika aja masuk belajar nggak boleh lagi ke kantin gitu. Iya Bu. Oke, untuk menghadapi hambatan ini kira-kira ada nggak pihak lain yang Pak Fauzan butuhkan untuk membantu?
Pihak lain yang saya butuhkan mungkin teman-teman rekan sejawat mungkin ya Bu ya. Iya, iya. Lalu tentu yang utama sekali kepala sekolah, Mhm. lalu pihak kantin itu mungkin. Itu yang mungkin kedepannya saya akan sampaikan juga lah kepada orang kantin agar dibantu juga anak-anak ini kalau seandainya ada gurunya dia jangan di kantin atau disuruh masuk ke kelas gitu mungkin ya. Iya, iya. Oke, kira-kira kapan nih waktunya Pak Fauzan akan memulai tindakan ini nih? Ini kalau kayaknya ini segera harus dimulai nih Bu. Saya harus segera berkoordinasi dengan pihak kantin dan juga teman-teman yang lain nih, kayaknya Bu. Agar tidak terus-terusan juga siswa saya kayak gini kan Bu. Iya, iya, iya. Nah, untuk tindak lanjut dari pertemuan kita ini Pak Fauzan, kira-kira apa yang akan Pak Fauzan lakukan dalam waktu dekat ini? Ya dalam waktu dekat tuh kayaknya saya mesti pertama koordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu. Iya. Setelah itu mungkin dari kepala sekolah nanti saya tidak dapat izin, mungkin saya akan berbicara juga dengan pihak kantin atau mungkin kalau bisa kepala sekolahnya yang membicarakan kepada yang punya kantin kan gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Kayaknya begitu Bu. Ya, kepala sekolah diharapkan ikut juga. Ya ikut juga Jadi ini ya. iya terjun juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya kayaknya mulai tercerahkan saya nih Bu, mendapatkan Iya. solusi saya. Aduh. Wah, alhamdulillah berarti pertemuan kita ini ada hasilnya ya Pak ya? Alhamdulillah bermakna pertemuan kita hari ini Bu. Berarti sudah nampak gambaran langkah yang akan dilakukan Pak. Iya Bu, alhamdulillah Bu sudah nampak. Oke, baiklah Pak Fauzan. Kalau memang sudah nampak langkahnya, saya tunggu minggu depan kita bertemu lagi. Nanti kita Oke, Bu, kita cerita lagi kita ya, lihat Bu, ya. lagi apakah sudah ada hasilnya atau belum. Iya Bu. Oke Pak Fauzan, Ya Bu, terima kasih Bu. sama-sama Pak. Oke Bu, makasih banyak Bu. Iya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Baik Bu Fit, tadi saya amati Bu Fit sudah melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Dan sangat cair saya lihat tadi antara coach dan coachingnya gitu. Jadi kira-kira tadi apa yang sudah Bu Fit lakukan selama proses coaching? Oke, tadi selama coaching, alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan secara aktif apa yang jadi persoalan coach saya. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya sudah bisa menemukan solusi atas persoalan yang sedang dihadapinya. Oke, tadi selama proses coaching saya sudah mencatat hal-hal penting yang sudah Ibu lakukan dan saya amati tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rubrik pada Alur Tirta. Saya lihat tadi Bu Fit sudah menanyakan tujuan gitu, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi penyelesaian masalah tadi dan menghadirkan penyelesaian masalah dari coach itu sendiri. Kemudian tanggung jawab penuh tadi ya Bu ya, Iya. tanggung jawab. Jadi untuk proses coaching selanjutnya ini kompetensi apa yang ingin Bu Fit kembangkan gitu? Mungkin untuk coaching selanjutnya saya akan lebih meningkatkan lagi kompetensi saya untuk bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk coaching sehingga coachingnya juga dengan leluasa mengembangkan potensi dirinya. Oke, baik Bu Fit. Ya, Bu. Luar biasa, mudah-mudahan proses coaching selanjutnya lebih bermakna, lebih baik ya Bu ya dari hari ini ya. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ning. Ya, hari ini saya dengar Pak Fauzan ingin melakukan coaching ya. Iya, dengan Bu Evi insya Allah saya akan melakukan coaching ini Bu Ning. Fitri AMV ya. Iya. Jadi Pak Fauzan sebelum melakukan coaching saya akan mengamati nanti ya Pak Fauzan. Baik Bu. Ya, jadi nanti saat Pak Fauzan melakukan coaching, saya ingin mengamati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian di Alur Tirta gitu. Oke Bu ya, siap. Nah, setelah itu di saat memberikan pertanyaan, saya juga akan melihat apakah Pak Fauzan sudah memberikan pertanyaan berbobot, apakah sang coach juga sudah memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang Pak Fauzan berikan ya. Baik Bu ya. Nah, jadi nanti jangan lupa pula Pak Fauzan juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Gitu. Ya, jadi sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Iya Bu. Pada proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oh, ya. Jadi ada 3 tadi ya Pak ya yang saya Iya. dengar. Kira-kira dari yang ketiga itu ada nggak yang diprioritaskan gitu? Yang menjadi prioritas ya Bu ya, atau Iya. yang ingin spesifik itu saya ingin mengembangkan itu pertama kehadiran penuh, yaitu saya ingin fokus. Yang kedua itu mungkin dalam memberikan pertanyaan berbobot Bu. Saya ingin menggali potensi saya untuk memberikan pertanyaan berbobot Berarti kepada ada 2 ya? Ada dua ya kurang yang lebih, menjadi iya. prioritas. Jadi nanti
indikator ketercapaiannya yang Pak Fauzan inginkan saat proses coaching seperti apa? Indikatornya tentu saya ingin coach menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan nanti dalam menyelesaikan permasalahannya, Bu. Oke, Kurang lebih seperti baiklah itu. Pak Fauzan ya. Mhm. Silahkan Pak Fauzan melakukan proses coaching dan izinkan saya untuk mengamatinya. Oke, Bu. Silakan Pak Fauzan. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Nah, Terima kasih. ini Bu Ning, Bu Evi, silakan. Ya, Bu Fitri Elvi ya. Iya, yang ingin. Silakan Pak Fauzan. Baik, Bu. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Fauzan. Alhamdulillah sehat. Syukurlah Ibu ya. Kemarin kalau tidak salah Ibu mau ada yang mau ceritakan sama saya itu. Nah, kira-kira apa Bu yang ingin Ibu ceritakan kemarin itu? Kalau saya tahu. Ya, ini Pak Fauzan mau bercerita. Siapa tahu dengan bercerita dengan Pak Fauzan ini saya menemukan jalan keluar untuk persoalan yang saya hadapi saat ini. Oh iya Bu. Apa masalahnya kira-kira itu Bu? Ini Bapak, ada salah satu siswa saya di kelas ini yang rasanya saya sebagai gurunya gagal gitu loh Pak mendidiknya. Nah, saya katakan gagal karena dalam proses pembelajaran setiap hari anak ini tidak bisa fokus dalam belajar, kemudian tugas-tugas yang saya berikan tidak dikerjakannya, tambah lagi PR tidak pernah sekalipun dia mengumpulkan PR. Pernah mengumpulkan PR Ibu ya? Waduh. Kalau begitu posisinya itu dari skala 1 sampai 10 itu pencapaian tujuan pembelajarannya skala berapa itu? Kalau untuk saat ini paling baru mencapai pada posisi 2 dia baru. Posisi 2 ya Bu. Waduh. Jadi tentu Ibu ingin mengharapkan posisinya ini naik ya Bu ya. Iya. Kira-kira di posisi berapa ya nanti Ibu berharap nanti Ibu kenaikannya ini? Saya berharap setidaknya dia bisa mencapai posisi 6. Posisi 6 Bu ya. Wah. Tuh. Jadi tentu kalau kita ingin mencapai posisi 6 itu ada rencana yang akan kita lakukan Ibu ya. Iya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai target posisi 6 tersebut Bu? Langkah awalnya mungkin saya akan melakukan pendekatan personal dulu pada siswa saya tersebut. Oh, pendekatan personal ya Bu ya. Personal. Digali dulu ada masalah apa dia sebenarnya, sehingga kok dalam belajar itu dia nggak pernah serius, nggak pernah bisa konsentrasi. Oh iya Bu ya. Kira-kira selain melakukan pendekatan personal itu, apa strategi yang lain yang mau Ibu lakukan? Bisa dilakukan? Selain secara personal anak itu, mungkin saya juga bisa melakukan diskusi lah dengan orang tua. Yang namanya siswa tentu dia lebih banyak waktunya dengan orang tua di rumah. Iya Nah, Bu saya ya. ingin gali bagaimana keseharian anak ini di rumah, dengan siapa saja dia bergaul dan bagaimana dia dalam belajarnya di rumah. Oh iya Bu. Ya gitu. Jadi kita diskusi dengan orang tuanya Ibu ya. Ya. Lalu ukuran keberhasilan rencana Ibu ini kira-kira apa Ibu menurut Ibu? Keberhasilannya nanti bisa dilihat kalau anak saya ini sudah ada perubahannya dalam belajar, dia bisa mengikuti dengan baik, kemudian untuk tugas-tugasnya ada dan mulai kerjakan, kemudian untuk PR-nya dia juga ada mengumpulkan seperti mana yang lain. Iya ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan ini Ibu? Melakukan rencana ini, target Ibu ini? Ya, yang pertama tadi orang tuanya, Orang tuanya. kita bisa bekerjasama dengan orang tua untuk memantau dia belajar di rumah. Hmm. Kemudian untuk di sekolah ini saya ingin menggali lagi tentang persoalan anak ini mungkin dengan teman dekatnya. Oh iya. Iya. Setidaknya anak-anak ini pasti dia punya teman yang dia sering cerita atau bagaimana di sekolah. Iya ya. Berarti kita tentu harus mempunyai target ya Bu ya. Iya. Kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu apakah tanggung jawab yang bisa Ibu lakukan? Di sini saya akan secepatnya untuk mengunjungi orang tuanya, berdiskusi langkah apa yang sebaiknya kami lakukan, saya dan juga orang tuanya. Kemudian saya juga akan dengan pendekatan personal nanti saya akan juga menggali, kemudian mencarikan solusi kalau memang ada permasalahan yang dihadapi anak ini, sehingga nanti kedepannya dia belajarnya lebih baik lagi. Mudah-mudahan Ibu ya, kita berharap mudah-mudahan rencana kita ini berjalan seperti yang diharapkan Ibu ya. Mudah-mudahan Pak. Iya, baiklah Bu. Oke. Gimana Bu, ada yang mau diceritakan lagi? Gimana perasaan Ibu sekarang? Ya, alhamdulillah setelah berbicara ini dengan Pak Fauzan, sepertinya jalan yang awalnya putus seperti terbuka gitu. Jadi ada jalan untuk ditempuh yang mudah-mudahan pada masalah ini tidak lagi seperti di semester berikutnya. Alhamdulillah Bu, saya pun juga bahagia juga bisa membantu. Mudah-mudahan apa yang Ibu targetkan, rencanakan semuanya berjalan dengan sesuai rencana Ibu ya. Amin. Ya, Bu. Yalah Bu, saya tunggu minggu depan tindak lanjutnya, kita cerita-cerita lagi ya Bu. Iya, oke Pak. Oke Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga nih Pak Fauzan atas waktunya. Sama-sama Bu. Pak.
Baik Pak Fauzan, tadi Ya. sudah selesai ya melakukan proses coaching. Alhamdulillah Bu Ning sudah selesai. Luar biasa saya lihat tadi ya. Makasih Bu. Jadi kira-kira tadi selama proses coaching hal apa yang sudah Pak Fauzan lakukan gitu? Jadi pas selama coaching tadi kurang lebih saya sudah mencoba untuk memberikan kehadiran penuh. Saya fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Evi. Lalu juga saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Evi. Oke. Kurang lebih seperti Sesuai itu, dengan Bu. indikator ketercapaian yang ingin Pak Fauzan capai pada awal ya. Iya, sesuai dengan indikator. Nah, tadi selama proses coaching saya sudah mengamati tadi dan sudah saya catat bagian-bagian yang penting ya Pak. Tadi Pak Fauzan sudah melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian ya. Iya. Tirta ya Pak ya. Iya, Bu. Tadi saya lihat Pak Fauzan sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya untuk Iya, Bu. menjalankan komitmen dari penyelesaian masalah Iya, yang Bu. diapakan oleh coaching tadi. Iya, Bu. Jadi untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Pak Fauzan lakukan atau yang ingin dikembangkan untuk Ingin proses dikembangkan, coaching Ibu, ya. selanjutnya? Ya, kurang lebih kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya, saya ingin lebih mencoba melatih diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu, kepada coaching, agar coaching bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Luar biasa ya Pak, semoga proses coaching selanjutnya lebih bermakna ya dan Iya. lebih bermanfaat bagi sang coaching. Amin. Terima kasih Bu. Ya, ditanya Pak Fauzan. Ya, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzan. Bu, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat walafiat, ceria sekali Bu Ning nampaknya hari ini. Amin. Ya Pak. Saya dengar Bu Ning akan melakukan coaching. Betul Pak, hari ini saya akan mengcoaching Fitria MV Oh, Bu Fitria FP. sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Oh iya Bu. Jadi ini sebelum Bu Ning mengcoaching, izinkan saya menjadi observernya. Pak, silakan Pak. Jadi ada rubrik penilaian yang akan saya sampaikan. Mungkin Bu Ning nanti sebaiknya menyampaikan coachingnya sesuai dengan alur kita ya Bu Ning. Oke Pak. Nah, ya kita tentang tujuannya Bu Ning tanyakan nanti tujuannya datang, lalu Bu Ning identifikasi masalahnya mungkin. Nah, lalu Bu Ning tanyakan kapan rencana aksinya dan juga tanggung jawab atau komitmen beliau. Baik gitu. Pak. Jangan lupa juga menanyakan pertanyaan berbobot, mengikuti prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga menyampaikan atau memaksimalkan potensi dari Bu Petinya atau Peksinya gitu. Insya Allah nanti Pak akan saya coba ya Pak ya. Ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ning kembangkan Nah, nantinya? ya. Jadi terima kasih sebelumnya ya Pak yang telah bersedia meluangkan waktunya ya Ya, untuk Bu. observasi saya. Jadi nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu saya akan mencoba kehadiran penuh ya Pak. Kehadiran penuh saat coach itu waktu saya hadirkan untuk Bu Fitria MV gitu. Saya fokuskan gitu ya. Fokus ya, Bu, ya. Nah, kemudian saya mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh Bu MV. Saya akan mendengarkan aktif dan yang terpenting ini menanyakan pertanyaan berbobot Oh, Bu iya. Fitria MV. Pertanyaan berbobot ya, Bu, Nah, ya. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu observasi kira-kira apa tadi Bu? Ya, yang ketiga Pak. Yang ketiga Bu ya. Yang ketiga apa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan berbobot berbobot, gitu ya. agar dapat apa ya Pak menggali potensi Oh. Fitria MV gitu. Iya, iya. Kalau selanjutnya kalau pertanyaan berbobotnya sudah di Bu Ning lakukan, lalu indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Ning inginkan itu apa indikatornya kira-kira Bu Ning? Baiklah Pak, kalau saya dapat menghadirkan pertanyaan berbobot, saya yakin itu Bu Fitria dapat apa Pak? Dapat mengeluarkan potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Saya yakin itu Iya. kalau saya bisa memberikan pertanyaan yang bagus, pasti Bu Fitria bisa menggali dirinya gitu loh. Karena Iya. pada intinya dia hanya kurang menekankan saja ya Pak ya, potensinya sangat bagus. Iya, Bu Ning. Oh, oke. Baik, kalau gitu kita langsung mungkin kita mulai aja. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Ning. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Biasa, Ning. ini cerah. Tapi ada diselimuti mendung sedikit gitu. Iya. Kayaknya ya sih ada yang mau disampaikan kayaknya nih. Iya, Silakan lah. Sengaja kesini mudah-mudahan memang ada masalah yang terselip di hati nih Bu Ning. Ini terkait salah satu murid saya di kelas ini. Gimana muridnya? Dalam belajar itu dalam setiap proses pembelajarannya tuh nggak bisa fokus, konsentrasi, kemudian tugas-tugas yang saya berikan nih jarang yang selesai dikerjakannya, ditambah lagi PR yang nggak pernah sama sekali dia lakukan Gitu. Jadi kalau di kelas ngapain Risman? Tidur atau gimana? Kalau dia ngeliat bukan itu. tidur Bu. Ya Ngapain? diam aja dia pokoknya Ngelamun mungkin juga? Ngelamun, iya. Oh, alah, ya. walaupun dia
dia di kelas tapi selalu perhatikan ini pikirannya tidak di kelas. Jadi itu yang membuat mengganjal ya, Iya. yang membuat wajah Bu Fit jadi mendung nih sedikit nih saya lihat. Jadi kalau umpamanya diskalakan ini ya antara 1 sampai 10 itu perilaku siswa Bu Fit itu skala berapa itu? Ini untuk saat ini di skala 2 baru. Oh ya agak apa juga ya, Jauh di agak bawah signifikan memang. juga ya kalau 2 itu. Nah kira-kira Bu Fit ingin berapa itu? Ingin perubahan berapa itu dari 2? Saya pengennya setidaknya dari 2 ini beranjak ke 6 lah. Karena oh gitu pasti Bu Fit punya strategi nggak? Saya yakin Bu Fit punya strategi untuk meningkatkan dari 2 menjadi 6 itu kira-kira gimana ya kira-kira caranya gitu. Langkah awal mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu dengan murid saya ini Bu, menggali ada apa dengan dirinya, ada masalah apa sehingga dia belajarnya seperti itu. Jadi langkah awal mau menggali dulu ya, itu mulai kapan itu mau menggali gitu Bu Fitnya? Secepatnya saya akan coba mendekati, menggali ada apa dengan dirinya. Oke, selain melakukan pendekatan personal, ada nggak cara lain gitu yang bisa membantu Bu Fit gitu, yang bisa Ibu lakukan itu untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Selain dengan anak ini, saya mungkin langkah yang akan saya tempuh ini saya ingin berdiskusi dengan orang tua murid Oke. ini. Caranya gimana nih diskusinya nih? Atau bentuknya seperti apa? Mungkin saya akan menghubungi ibu atau bapaknya dari telepon dulu, saya tanyakan apakah dia bersedia untuk pada waktunya untuk saya berbicara dengan orang tua itu terkait masalah pembelajaran anak itu. Jadi Bu Fit bersifat open ya, kalaupun dia datang ke sekolah nggak melalui telepon, Ibu tetap ya menerimanya dengan lapang dada ya Bu ya. Nah kira-kira kalau dari sekolah nih ada nggak pihak yang bisa bantu Bu Fit ini untuk membantu mencapai tujuan Bu Fit kalau dari pihak sekolah? Kalau dari pihak sekolah mungkin yang pertama yang akan saya libatkan dulu temannya, Oh teman ya? teman dekatnya murid saya Oke. ini. Mungkin dia juga bisa tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh anak. Ya dari teman dekat kan bisa digali ya. Iya. Kepada siapa kita berteman itu rasanya juga kalau Ah, iya. berteman dengan penjual parfum kita jadi wangi. Kalau berteman dengan mungkin apa pengangkut sampah kita juga gitu ya mungkin ya prinsip Bu Fit ya. Jadi dari 3 tadi saya tangkap itu mana yang mau diprioritaskan lebih dahulu gitu? Dari tiga- personal, kemudian pendekatan orang tua, kemudian pendekatan kepada itu tadi ya Bu, teman gitu. Kira-kira mana yang mau diprioritaskan dulu gitu? yang lebih saya prioritaskan yang pertama saya akan Yang melakukan personal ya. pendekatan personal dulu Oke. dengan anak. Mungkin di sini pendekatannya saya tidak melakukan pendekatan sebagaimana layaknya seorang guru dengan murid. Mungkin saya lebih akan mendekati dia sebagai teman. Luar biasa nih kalau guru sudah bisa menempatkan diri sebagai teman. Meskipun demikian seperti teman tapi kita juga tegas ya Bu ya, kita beri batasan gitu. Luar biasa Bu Fit ini memang seorang guru yang luar biasa gitu. Jadi tindak lanjutnya gimana nih? Kapan mulai akan dilakukan dan tindak lanjut yang diharapkan seperti apa? Saya ingin secepatnya supaya juga hasilnya lebih cepat saya dapat. Dan untuk tindak lanjutnya nanti saya berharap murid saya ini setelah saya melakukan pendekatan ini ada perubahan pada dirinya sehingga dia bisa hadir sepenuhnya dalam setiap proses pembelajaran. Oke, luar biasa. Jadi gimana Ibu jaga komitmennya supaya itu sampai bisa tercapai ya kira-kira gitu? Gimana jaga komitmennya? Tentu akan saya lakukan ketiga tahapnya. Tahap awalnya dilakukan personal dulu, secara personal, kemudian selain itu juga nanti akan menghubungi orang tuanya Oh, iya. dan juga nanti akan bersama temannya Oke, merangkainya. komitmennya Bu ya, niat yang kuat ya Bu ya. Dan semoga apa yang Bu Fit rencanakan dapat mencapai tujuan dan anak yang Ibu bimbing bisa berubah ya Bu ya ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu, udah mau meluangkan waktunya Bu Ning Sama-sama sehingga Bu Fit. beban yang ada ini sudah mulai berkurang, dia sudah dapat apa yang harus saya lakukan ini. Oke, ya. Mudah-mudahan dengan bertemu Bu Ning ini permasalahan saya bisa terselesaikan. Oke, luar biasa ini saya masih ingin ketemu lagi ya nanti. Ya, nanti kita akan 1 minggu ke depan nih saya Bu iya, Fit, iya. saya ingin dengar cerita baiknya nih dari Bu Fit nih ya. Ya, ya. Ya. Makasih Bu Fit. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ning, Oke, Pak alhamdulillah tadi sudah dilakukan coaching antara Bu Ning dengan Bu Fitrialti. Ya sebelumnya saya tentu mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan oleh Bu Ning untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching Bu Ning. Lalu saya melihat tadi percakapan Bu Ning dengan Bu Fitrialti itu sangat cair sekali, nuansanya bersahabat sekali tadi itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Bu Ning. Jadi setelah coaching tadi dilakukan, kira-kira indikator ketercapaian apa yang didapatkan oleh Bu Ning? Ya, indikator ketercapaian saya tadi, saya melakukan coaching tadi berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Iya. Saya
dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya mencoba melakukannya dengan penuh kesadaran ya Pak ya. Jadi saya mencoba untuk menggali dengan pertanyaan berbobot gitu kepada kepada Bu Fitria tadi gitu Pak. Iya, saya juga izin menyampaikan catatan observasi saya tadi Bu Ning, bahwa saya lihat tadi memang Bu Ning sudah menyampaikan coaching itu berdasarkan alur Tirta. Tujuan, identifikasi masalahnya sudah dapat tadi. Lalu yang ingin Bu Ning spesifikasikan tadi yaitu pertanyaan berbobot juga rasanya sangat sudah tercapai tadi saya lihat. Bu Ning menyampaikan pertanyaan dengan sangat berbobot. Lalu juga Bu Ning hadir penuh atau fokus tadi dengan Bu Evi-nya, sehingga saya lihat Bu Fitria Elvi telah menemukan solusi dari masalahnya tadi itu. Saya lihat seperti itu. Nah, kedepannya kira-kira kompetensi yang ingin Bu Ning kembangkan kira-kira apa? Oke Pak, setiap manusia tentu ingin mengarah ke sempurna ya, meskipun Iya. sempurna itu miliknya Allah, tapi saya dalam proses coaching selanjutnya saya juga ingin menjadi yang lebih baik gitu. Jadi saya ingin menghadirkan pertanyaan itu gimana pertanyaan saya itu selain berbobot juga menyentuh ke naluri gitu. Oh, Jadi iya, Bu, ya. jadi coaching nanti juga bisa meresapi gitu dan menghadirkan kehadiran sang khalik gitu dalam menjawab segala pertanyaan gitu. Jadi semakin dekat kita semakin sadar dengan permasalahan kita bahwa sesungguhnya masalah itu datangnya dari Allah ya Pak ya, dan Iya. pasti ada solusinya Ada gitu. solusinya, Saya iya. akan tekankan seperti itu, kayaknya itu yang perlu saya kembangkan Pak. Super sekali Bu Ning, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya Bu Ning bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Dan saya juga mudah-mudahan observer saya ini bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak ya. Akan menjadi catatan bagi saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ning sudah diberi kesempatan ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.